Shalom Bapak Ibu, mari beri salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesaya saya mau perkenalkan kepada saudara. Ia bernubuat paling banyak di wilayah Israel Selatan atau Yehuda. Dan yang menarik dari Yesaya ini ada kurang lebih 4 raja yang ia layani dalam proses kenabiannya. Ada Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia. Dan saya terkejut ketika membaca Ibrani pasal 11 ayat 37. Nabi ini mati dengan sangat menggenaskan. Kalau tadi saya bilang Hizkia, Bapak Ibu menangkap nama Hizkia, anaknya Hizkia adalah Manase dan jadi raja. Nah, raja inilah yang kemudian membunuh Yesaya. Menurut Ibrani pasal 11 ayat 37, Hizkia dibunuh dengan cara digergaji. Jadi saya bilang mengerikan. Nabi ini sungguh sangat mengerikan proses kematiannya, sangat sadis. Di pasal 40 Bapak Ibu itu disebut dengan Deutero Yesaya atau Yesaya kedua, yang berisi tentang nubuatan-nubuatan ketika mereka sedang ada dalam pembuangan. Saya sudah nggak perlu kisahkan tentang Tuhan buang Israel 70 tahun, juga memasuki masa-masa akhir pembuangan. Jadi nubuatan ini disampaikan Hizkia pada kurun waktu seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mulai dapat membaca situasinya. Nah, sekarang mereka sedang dibuang, mereka sedang menderita. Dalam mindsetnya mereka berpikir teganya Tuhan. Dalam kepalanya mereka berpikir ketika mereka kalah, itu berarti dewanya orang Babel, Persia lebih kuat dari kami. Kalau itu, begitulah cara orang berpikir zaman dulu. Saling-saling kuat, dewa mana yang lebih kuat. Dan mereka berpikir Tuhan meninggalkan mereka. Makanya Yesaya 40 ini khusus penguatan di tengah pembuangan dan kesesakan mereka. Mari Bapak Ibu kita lihat beberapa hal menarik dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tolong lihat ayat 1 dan ayat yang kedua. Cukup sudah penghukuman yang engkau terima, karena memang berat hukumanmu, 2 kali lebih berat dan lebih besar karena dosamu. Jadi saya mau hibur kalian, kata Tuhan, saya akan pulihkan kalian. Bagaimanakah cara memulihkannya? Ayat 1 dan 2 tadi, bagaimanakah cara memulihkannya? Kita temukan ayat 3 dan ayat 4. Mereka mesti menyiapkan diri. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara, dan seterusnya. Setiap lembah harus ditimbun. Perlu ada persiapan diri untuk mengalami pemulihan yang Tuhan janjikan, untuk mengalami penglepasan yang Tuhan janjikan, untuk mendapatkan kemerdekaan pasca pembuangan. Umat Israel perlu menyiapkan diri. Tidak langsung jadi Bapak Ibu, walaupun Tuhan janji, mereka harus tunggu prosesnya. Dan proses paling awal adalah mereka menyiapkan diri mereka. Ini catatan saya yang kedua. Yang ketiga, tolong lihat ayat 6, ayat 7, ayat 8. Ada suara yang berkata, berserulah. Saya pikir cuma berseru biasa. Dia menggunakan kata kera. Kata kera itu berarti menangis dan meraung. Apa yang harus kuserukan? Apa yang harus kuraungkan dan tangiskan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Loncat ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita untuk selama-lamanya. Tuhan mau bilang begini, kalau engkau mau dipulihkan, engkau harus buat pengakuan bahwa engkau bukan siapa-siapa. Keperkasaanmu tidak ada. Engkau tidak bisa mengandalkan manusia. Andalkan aku dan firman-Nya. Itu mau bilang begitu. Ketika engkau mau dipulihkan, berseru kepada Allah.
merengek dan buat pengakuan, engkau butuh aku. Karena kenyataannya betapa bebal umat ini. Penyembahan berhala, menajiskan diri, menduakan Allah. Maka ayat 6, 7, dan 8 itu sebenarnya seruan bertobat. Untuk buat umat mengerang kepada Tuhan. Buat pengakuan, apakah engkau butuh aku? Engkau bagaikan rumput, bunga yang layu, sekali ditiup kau hancur. Engkau butuh Allah, sebab aku dan firmanku tidak berubah. Itu ayat 8. Jadi umat diminta buat pengakuan, penyerahan diri kepada Allah. Jika engkau mau dipulihkan, serahkan dirimu kepada Tuhan. Tidak heran ayat 9, 10, 11 kita menemukan Tuhan datang dengan kemuliaan, Tuhan datang dengan keagungan dan memulihkan Israel pada waktu yang sudah ditentukan setelah 70 tahun kan. Pulih ini Israel, mereka kembali dari pembuangan. Israel mengalami pemulihan dengan catatan tahapan demi tahapan itu mesti dilakukan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan untuk kita sekalian. Nah sekarang bagaimana saudara dan saya bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman? Bapak ibu saudara, kita masuk masa raya Adventus. Sebenarnya Adventus ini tidak ada hubungannya dengan pengharapan, gak ada. Karena bahasa Latin dari Adventus itu berarti kedatangan. Secara iman Kristen, kedatangan Kristus kembali itu bukan mengerikan dan menakutkan. Tapi seperti pasal 40 itu menggirangkan. Karena kemuliaannya datang mengangkat kita yang percaya kepadanya. Di tengah penderitaan, di tengah berbagai hal yang tidak menyenangkan di dunia ini, berita Adventus Tuhan mau datang kembali itu menggirangkan. Maka orang yang dalam kesulitan, orang yang dalam kesesakan berpengharapan. Karena mereka berpengharapan, maka mereka meyakini terombang-ambing sekalipun, dalam berbagai tekanan yang luar biasa, mereka akan tetap berharap Tuhan akan membawa mereka dalam keselamatan. Yang bisa bikin kuat di tengah ombang-ambing itu jangkar. Maka simbol jangkar adalah simbol pengharapan. Dan pengharapan itu ada di masa Adventus. Begitu. Jadi kalau Bapak Ibu dapat ada gambar Adventus itu pemahamannya. Kita di sini sedang pada masa raya Adventus, masa penantian Kristus datang kembali. Kesalahan orang Kristen adalah Adventus berarti masa penantian 4 minggu merayakan Natal. Belum Bapak Ibu. Makanya kita nanti minggu ketiga besok baru akan ada pohon Natal di sini, akan bertahap dihias supaya orang nggak salah kaprah. Merayakan Adventus sama dengan merayakan Natal. Malah saya lihat di Facebook tanggal 1 Desember masa raya Adventus orang sudah malam kudus. Itu lucu tuh. Belum, mestinya masa persiapan karena tahapan-tahapannya ada di pasal 40. Siap dulu, persiapkan diri di masa raya Adventus untuk nanti Tuhan datang. Datang kembali loh, bukan datang pertama. Nah Bapak Ibu, karena itu apa yang harus saudara dan saya kerjakan di masa Adventus, di masa pengharapan menanti Tuhan datang kembali untuk melegakan dan melepaskan saudara, kita perlu tahapan yang diajarkan oleh Yesaya. Siapkanlah hati, siapkanlah diri. Siapkan semua saudara. Penting di masa raya Adventus kita mundur ulang. Apa yang saya bikin 1 tahun kepada suami, istri, anak-anak, orang tua, cucu-cucu. Apa yang saya sudah terlanjur ucapkan dan katakan. Apa hal-hal yang menyakitkan yang perlu kukoreksi. Itu masa perbaikan diri. Setiap gunung akan diratakan. Setiap lubang akan ditimbun. Itu proses upaya untuk menyiapkan diri. Dan paling penting catatan kedua, engkau dan aku ingin dilegakan dan ingin dilepaskan. Buat pengakuan, aku cuma rumput kering Tuhan. Aku cuma bunga yang sekali dihembuskan aku habis. Aku butuh engkau. Siapapun saudara, dalam himpitan itu kekuatan datang pada pengakuan. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena kasih karuniamu, aku tidak mungkin ada sampai sekarang. Aku butuh engkau. Terjadi ayat 10 dan 11, Tuhan datang dalam kemuliaan. Siapapun
yang masih sok teguh berdiri, seakan mampu menghadapi sendiri, engkau tidak mungkin mendapatkan kasih karunia. Bapak Ibu ingatkan Matius pasal 11. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang baca sekilas, padahal itu kode kuat. Undangan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Undangan itu hanya ditujukan pada yang letih lesu. Mohon maaf, undangan itu tidak diberikan kepada orang yang masih kuat dan mampu. Engkau hanya diterima oleh Tuhan untuk ditolong jika engkau pada kondisi letih lesu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Orang yang letih lesu buat pengakuan, aku cuma bunga, aku cuma rumput, sekali hembusan aku habis, aku butuh engkau Tuhan. Disitulah kemuliaan Tuhan hadir. Saya mau tutup, mau bilang begini. Di masa Adventus, siapapun Bapak Ibu yang barangkali yang punya mimpi tertentu untuk masa depan, yang masih tertati hingga penghujung tahun, saya mau menyampaikan berita pengharapan ini. Masih ada Tuhan. Dia bisa memulihkan dan menghiburkan. Engkau butuh Tuhan, saya butuh Tuhan. Katakan aku butuh Tuhan. Rendahkan hati saudara, dan Tuhan mampir dalam kemuliaannya. Cuma memang mesti siapkan semua. Selamat memasuki masa raya Adventus kedua ini. Selamat bangun pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.